Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Nurmalasari, NIMKO 1238190644. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan mengenai strategi pembelajaran IPA di SD. Yang A. Pengertian IPA. IPA adalah pengetahuan khusus, yaitu dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, dan demikian seterusnya, kait-mengkait antara cara yang satu dengan cara yang lain. IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan sistematis dan IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Menurut Iskandar, IPA adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Ilmu pengetahuan alam merupakan mata pelajaran di SD yang dimaksudkan agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan, dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah, antara lain penyelidikan, penyusunan, dan penyajian gagasan-gagasan. Pada prinsipnya, mempelajari IPA sebagai cara mencari tahu dan cara mengerjakan atau melakukan dan membantu siswa untuk memahami alam sekitar secara lebih mendalam. Hakikat pembelajaran IPA. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan pembelajaran IPA adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan, dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah, antara lain penyelidikan, penyusunan, dan penyajian gagasan-gagasan. Hakikat pembelajaran IPA. B. Strategi pembelajaran IPA. Berikut ini beberapa strategi pembelajaran IPA. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi ini adalah yang paling banyak digunakan oleh guru. Yang kedua, strategi pembelajaran tak langsung. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Yang keempat, strategi pembelajaran empirik. Yang kelima, strategi pembelajaran mandiri. Yang C. Tujuan pembelajaran IPA. Yang pertama, memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaannya. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang kelima, meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. Yang keenam, meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam. Yang ketujuh, memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTS. D. Karakteristik IPA. Sebagai ilmu, IPA memiliki karakteristik yang membedakan dengan bidang ilmu lain. Ciri-ciri khusus tersebut dipaparkan sebagai berikut. Yang A. IPA mempunyai nilai ilmiah, artinya
Kebenaran dalam IPA dapat dibuktikan lagi oleh semua orang dengan menggunakan metode ilmiah dan prosedur seperti yang dilakukan terdahulu oleh penemunya. B. IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. C. IPA merupakan pengetahuan teoritis yang diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau khusus, yaitu dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, dan demikian seterusnya mengkait antara cara yang satu dengan cara yang lain. D. IPA merupakan suatu rangkaian konsep yang saling berkaitan dengan bagian-bagian konsep yang telah berkembang sebagai suatu hasil eksperimen dan observasi yang bermanfaat untuk eksperimentasi dan observasi lebih lanjut. E. IPA meliputi 4 unsur, yaitu produk, proses, aplikasi, dan sikap. Baiklah, saya akan membahas mengenai pemanasan global. 1. Pengertian pemanasan global. Pemanasan global merupakan peristiwa meningkatnya suhu rata-rata bumi dan lautan secara bertahap. Apabila terjadi dalam jangka panjang, mampu mengubah iklim bumi. Pengaruh pemanasan global dapat mengubah secara signifikan iklim di bumi. Misalnya, terjadi badai dan fenomena El Nino atau La Nina. Hal ini membuktikan bahwa pemanasan global menyebabkan anomali iklim yang tidak terprediksi. Yang kedua, penyebab pemanasan global. Aktivitas-aktivitas yang dapat meningkatkan risiko terjadinya pemanasan global antara lain sebagai berikut. Yang A. Pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik menyebabkan terlepasnya gas CO2 ke atmosfer. B. Alat-alat transportasi umum maupun pribadi menjadi penyumbang utama gas karbon dioksida. C. Peningkatan gas metana dari industri pertanian, peternakan, dan organisme renik di dasar laut. D. Penebangan dan pembakaran hutan menyebabkan hilangnya tumbuhan yang dapat menangkap gas karbon dioksida bebas di udara. E. Penggunaan pendingin ruangan dan lemari es yang melepaskan gas klorofluorokarbon. F. Penggunaan pestisida kimia pada industri pertanian. G. Penggunaan hairspray, minyak pengharum yang melepas gas-gas emisi rumah kaca. Yang ketiga, dampak pemanasan global. Dampak yang mungkin timbul akibat terjadinya pemanasan global antara lain sebagai berikut. A. Meningkatnya suhu bumi pada wilayah tertentu, terutama pada wilayah yang lapisan ozonnya telah rusak. B. Karena suhu bumi tinggi, maka akan meningkatkan laju penguapan bumi sehingga menyebabkan terjadi daerah menjadi kering. C. Suhu yang tinggi menyebabkan es kutub utara mencair. D. Kondisi pemanasan global yang terus terjadi mengakibatkan kondisi laut menjadi asam. E. Terjadinya kepunahan spesies yang sangat banyak. F. Menimbulkan banyak penyakit bagi manusia. C. Usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Yang pertama, menghemat penggunaan energi listrik dari bahan bakar berupa fosil yang menyebabkan terlepasnya gas rumah kaca.
Yang kedua, segera mencabut semua peralatan elektronik ketika selesai dipakai, misalnya TV yang stop kontaknya selalu tertancap, charger HP, laptop, dan lain-lain. Yang ketiga, membiasakan menggunakan transportasi umum sehingga mengurangi polusi dari asap kendaraan. Yang keempat, menggunakan bahan bakar alternatif seperti biomasa, biodiesel, atau biogas yang ramah lingkungan. Yang kelima, mengurangi penggunaan lemari atau pendingin ruangan. Yang keenam, melestarikan hutan. Tanaman memiliki kemampuan untuk menangkap karbon dioksida yang terlepas ke udara. Yang ketujuh, menggalakkan pemanfaatan sumber daya alam seperti cahaya matahari, udara, air, atau panas bumi untuk membuat teknologi seperti sel surya, PLTU, PLTA, dan lain-lain. Sekian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.